6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Shalom, damai di hati. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya, sukacita terus ya. Salam olahraga jaya. Baik, ketemu lagi dengan Pak Agus di hari Sabtu. Kita PJJ Penjas Orkes. Ini pertemuan yang kedua untuk bab 2, yaitu permainan rounders. Nah, masih ingat yang seperti ini ya. Kalau ini gerakannya sedang melaksanakan gerakan memukul. Ini gerakannya dia akan menuju ke tiang hinggap. Oke, kita akan bahas di hari ini pembahasannya tentang istilah-istilah lebih simpel anak-anak, dan juga akan ada tugas jurnal harian. Pak Agus ulang lagi tapi dengan penugasan yang berbeda. Kalau dulu kalian melaksanakan kegiatan harian itu ada misalnya pekerjaan rumah, mengepel gitu. Kalau sekarang kita masuk ke bukan kegiatan harian, bukan tugas harian, tetapi latihan fisik. Nah, aktivitas gerak dan latihan fisik ya. Nanti akan ada di penjelasannya. Oke. Baik, siap belajar dan bergerak ya. Kita akan berlatih tubuh kita. Kalian sudah mendapat buku LKS, akan kalian siapkan juga. Terus buatlah suasana belajar yang menyenangkan, dan silakan kalian berdoa setiap kali sebelum melakukan aktivitas. Simak materi ini dengan baik ya. Kemudian hari ini ada latihan soal untuk menguji kompetensi pengetahuan, 10 bilgan dan 5 casing, gampang ya, tentang rounders tentunya. Oke. Dan nih Pak Agus ulang lagi nih, PR untuk jurnal harian. Tapi sekarang kita masuk ke aktivitas fisik yang merupakan latihan fisik ya. Oke, kita ke rounders dulu. Ini ada istilah-istilah dalam permainan rounders ya. Yang pertama itu strike. Strike. Kok kayaknya pernah dengar strike itu di mana ya? Bowling ada juga strike bowling. Strike itu bola dilemparkan pelambung ya. Benar. Jadi dilemparkannya benar. Kemudian bola berada di atas tepat pemukul antara lutut dan bahu pemukul. Jadi kalau bolanya salah nanti akan dibilangnya bukan strike ya, ditangkap bolanya oleh catcher nanti ya. Tapi kalau bola benar dan tidak dipukul, nah itu nanti ada kata strike. Kemudian yang berikutnya yaitu base. Ini kita sering sebut dengan tiang hinggap. Tiang hinggap bagi pemukul atau pelari ya. Nah, dari regu pemukul tentunya. Terus home base. Home base itu base yang kelima. Nah itu kemarin sudah kita bahas, itu juga sebagai tempat memukul bola. Kemudian pitcher itu pelambung dari regu jaga. Jadi pitcher itu pelambung ya. Tempatnya namanya bowler, tempat untuk melambungkan. Catcher, nah ini penangkap atau penjaga di bagian belakang ya. Biasanya menunggu dengan menggunakan sarung tangan ya, sarung tangan yang gede untuk menangkap bola. Nah, kemudian ada istilah ini istilah yang kemarin sempat kita bahas anak-anak, mengetik dan membakar ya. Mematikan lawan dengan cara menyentuhkan bola. Jadi memang di rounders tidak dilemparkan, menyentuhkan bola dengan bola tetap dipegang, menyentuhkan bola ke lawan dengan bola tetap dipegang, jadi tidak boleh dilepas. Kalau lepas berarti lempar. Itu cara mematikan lawan yang pertama, mengetik namanya. Kemudian yang kedua, membakar. Nah ini kemarin bagus bilang tidak dengan bensin gitu ya. Matikan lawan dengan sambil memegang bola dan menyentuh base atau lebih dulu ke base ya, sebelum pemain sampai di base. Jadi dia lebih dulu sampai di base sebelum pemain itu datang ya. Itu membakar, maka pemain mati ya. Kemudian home run. Nah, home run ini pemukul dengan pukulannya sendiri dapat kembali ke ruang bebas secara langsung. Jadi dia langsung bisa kembali lagi. Nah, itu namanya home run.
Dan satu lagi yaitu ball. Nah, bola melemparkan pelampung atau pitcher salah. Jadi kalau yang benar itu strike, kalau yang tidak benar itu ball, yaitu bola tidak berada di atas tempat untuk memukul. Jadi lemparnya harusnya lurus, tapi ternyata sebelah kiri kanan. Atau tidak sesuai dengan arah lemparan kepada pemukul. Nah, itu nanti disebutnya ball. Kalau tadi disebutnya strike. Kalau benar, kalau yang salah disebutnya ball. Nah, yang jadi masalah dalam setiap olahraga itu ini anak-anak. Ini nih. Jadi kalau kita bisa bermain dengan benar seperti yang kemarin bisa berlari secepat itu, selincah itu seperti di video ronde kemarin ya. Itu harus didukung oleh ini anak-anak. Komponen kebugaran jasmani. Harus ini. Kalau tidak pakai ini tidak akan bisa. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Anak-anak mungkin bisa menangkap bola, ya, atau juga bisa melempar bola. Menangkap bola tidak terlalu membutuhkan tenaga yang begitu banyak. Melempar bola membutuhkan tenaga yang begitu banyak. Ayunan tangan mempengaruhi ketika otot-otot kalian itu siap atau kondisi tubuh kalian bugar. Itu mempengaruhi dengan lemparannya. Memukul bola itu selain ada akurasi ketika memukul, ketepatan, tapi juga butuh kebugaran. Artinya kondisi tubuh kalian harus siap. Nah, yang paling kelihatan sekali ketika bermain rondes adalah ketika berlari ke base. Nah, ketika berlari ke base, ini ketika kebugaran tubuh kalian tidak cukup mendukung, nah itu larinya pasti tidak bisa seperti itu. Tidak bisa secepat itu, tidak bisa selincah itu. Paling juga jalan, kan? Nah, itu. Maka, ini agar dapat meningkatkan permainan yang baik, sebaiknya setiap pemain melakukan latihan-latihan sebagai berikut. Nah, latihannya latihan komponen kebugaran. Paling tidak ada 5 komponen kebugaran. Kebugaran itu membuat kita tidak mudah lelah ketika beraktivitas, walaupun sudah melakukan aktivitas ringan, sedang, atau berat, tapi kita istirahat sebentar, masih bisa melakukan aktivitas lanjutan. Nah, itu kebugaran. Kalau tidak bisa, berarti belum bugar. Artinya kok baru mengerjakan satu hal sudah lelahnya minta ampun, dah tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu berarti kondisi tubuh tidak bugar. Oke, kita bahas yang 5 komponen kebugaran jasmani yang ini mendukung kalian dalam setiap aktivitas dan juga untuk permainan rondes. Oke, ini yang pertama, latihan meningkatkan kecepatan berlari dan daya tahan. Speed dan endurance. Nah, ini penting sekali, speed dan endurance. Kemudian latihan berlari secepat-cepatnya dari base yang satu ke base yang lain. Ini akan masuk ke speed. Kalau ini lebih ke jogging. Kalian tinggal berlari untuk melatih daya tahan. Itu jogging. Kalau ini cepat, berarti larinya speed. Terus latihan untuk meningkatkan kekuatan otot perut. Otot perut, punggung, kaki, dan lengan. Nah, ini latihan untuk kekuatannya. Jadi tadi yang bagus bilang, perlu sekali kekuatan otot ya. Otot punggung, kaki, lengan. Jadi ketika kalian melakukan pukulan ataupun melempar, ini dia membutuhkan kekuatan, strength. Kemudian latihan meluncur untuk menuju tempat hinggap. Nah, ini reaksi. Kemarin sudah ada videonya kan. Dan juga balancing, keseimbangan. Kalau kita nggak seimbang meluncurnya, jatuh kita. Oke ya. Dan kemudian ada lagi satu, menghindari diri dari ketikan atau sentuhan. Jadi agility, ini kelincahan. Lincah, orangnya lincah. Pas mau disentuh bisa mengelak sedikit gitu ya. Itu kelincahan, agility. Dan juga ini bisa dimasukkan ketika kalian melakukan berlari secepatnya. Nah, paling tidak ini nak. Jadi kita perlu mempelajari speed dan endurance, kemudian strength, kekuatan, reaksi, dan keseimbangan, serta kelincahan. Nah, komponen kebugaran ini sebenarnya tidak hanya di rounders, hampir di setiap permainan olahraga. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga membutuhkan ini. Membutuhkan apa? Membutuhkan daya tahan. Biar tidak mudah lelah kan. Masa baru disuruh mama pergi beli apa itu di warung sebelah, misalnya garamnya habis suruh beli. Terus jalan kaki nggak mau, lelah katanya.
terus naik sepeda sampai sana, terus balik udah ngos-ngosan, terus bilang capek, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Udah lelahnya banget katanya. Nah, itu tidak termasuk kebugaran yang bagus gitu ya. Oke, untuk melatih ini, nah ini kita masuk ke latihan fisiknya anak-anak. Pak Agus kemarin sudah memberikan tugas kalian ke aktivitas harian ya. Jadi kalian bisa menyiram tanaman, berkebun, mengepel, itu masuk aktivitas ringan dan sedang, silahkan kalian lakukan ya, itu yang lalu. Dan Pak Agus sudah lihat hasilnya bagus, anak-anak mengerjakan semua. Nah, sekarang Pak Agus tingkatkan nih, anak-anak harus melaksanakan ini, latihan fisik anak-anak. Kita sudah tidak aktivitas harian lagi, tapi masuk ke latihan fisik, terukur. Nah, jadi terukurnya bagaimana? Akan kalian lihat ya. Nah, ini anak-anak, Pak Gus minta nanti kalian melakukannya seperti ini. Kita ada 6 hari dalam setiap aktivitas nanti ya. Loh, berarti kita tetap seperti kemarin dong, Pak Gus. Sama. Setiap hari kita harus melakukan apa. Dan itu kalau kita lakukan terus menjadi kebiasaan. Dan itu bagus. Oke, yang saat ini yang Pak Agus minta adalah latihan fisiknya. Latihan fisik yang pertama nanti kalian lakukan di hari Senin, yaitu wall sit. Duduk bersandar. Nanti ada videonya ya, duduk bersandar. Sampai berapa lama nanti kalian catat. Jadi ini berapa lama kalian catat nanti ya. Ini yang hari Senin. Nanti hari Selasa, nah hari Selasa itu udah plank. Plank juga kalian sudah pernah kok anak-anak. Dan Pak Agus lihat waktu kemarin ketika kalian mengerjakan banyak yang melakukan plank. Itu bagus banget. Plank juga nanti berapa lama ya waktunya. Terus ada nanti lunge. Nah, ini di bagian kaki ini anak-anak. Kemudian nanti ada mountain climber. Ini memang agak-agak sulit sepertinya. Tapi kalian lakukan saja sebisa kalian. Jadi ini sebisa kalian ya. Sampai berapa kali kalian melakukan pengulangan. Kemudian ada yang berikutnya Jumat ya. Ada push up. Nah, ini ke strength, kekuatan. Dan yang terakhir di hari Sabtu itu ada jumping jack. Itu lompat sambil tepuk tangan. Kita lihat saja ya. Jadi nanti kalian akan melakukan satu latihan fisik, dicatat waktu atau pengulangannya di setiap hari. Senin apa, Selasa apa, dan seterusnya. Mari kita lihat videonya. Seperti apa gerakannya. Ini dia wall sit. Dihitung waktunya sesuai kemampuan. Jadi tidak harus begini. Sesuai kemampuannya. Plank. Perhatikan plank pandangan ke bawah ya. Pandangan ke bawah ya, jangan ke depan. Nanti tegang, bagian kepala tegang. Pandangan ke bawah. Nah, ini lunge. Nah, ini berapa kali pengulangan sesuai kemampuan kalian. Sesuai kemampuan kalian. Nanti kalian catat. Ya. Ini pandangan ke depan. Nah, ini yang Kak Bagus tadi bilang, mountain climber. Nah, ini agak berat. Tapi bagi atlet ini udah cukup. Oke, ini pandangan ke bawah ya, nak. Tolong diperhatikan pandangan ke bawah. Ini push up. Push up turunnya barengan ya. Ini sejajar ya. Jangan yang turun cuma bagian kepalanya saja. Dan kalau sudah tidak bisa, artinya tidak benar, sudah berhenti aja. Oke. Nah, ini alternatif. Alternatif kalau tidak bisa yang panjang. Tapi Pak Agus sarankan ini untuk yang putri saja. Jadi kalau yang putra pakai yang lurus ya. Ini yang putih. Oke. Jumping jack.
berapa kali kalian mampu jumping jack? Oke, pertama lurus terus ke atas, lurus ke atas, lurus ke atas, lurus. Setiap hari lakukan sesuai dengan jenis gerakan. Seperti itu ya. Aneh. Ya, baik anak-anak. Jadi tugas jurnal hariannya kita masuk ke latihan fisik yang terukur. Terukur ya itu tadi. Jadi setiap Senin kamu melakukan apa, Selasa apa, Rabu apa, dan bagaimana pencapaiannya dicatat. Oke, nanti akan ada latihan soal di GC, silahkan kalian kerjakan. Dan ini menjadi PR ini yang ini nih. PR baru, lakukan aktivitas fisik mulai hari Senin. Senin besok ya. Tanggal 30 Agustus sampai hari Sabtu 4 September. Seperti pada slide tadi, setiap hari lakukan tugas latihannya beda-beda. Dari mulai pertama wall sit ya, kemudian plank dan seterusnya. Nanti dicatat di jurnal, maka jurnalnya berbeda. Jurnal akan bagus jelaskan dan jurnal akan bagus share juga di GC. Kemudian jurnal ini bisa kalian foto, atau kalau kalian bisa mengetiknya langsung di laptop, di HP, tidak usah difoto, nanti di screenshot saja. Nah, kemampuan literasi digital kalian sudah oke semua anak-anak. Jadi silahkan kalian bisa langsung mengisi, karena bagus mengirimnya dalam bentuk Word, ya, bisa diedit. Itu kemudian dikirimnya, jurnal itu dikirimnya Sabtu depan. Ya. Jadi ini berjalan setiap hari, hingga pas hari Sabtu, kalian lakukan tugas jumping jack berapa kali, terus kirim. Oke. Ini dia jurnalnya. Jadi nanti ada hari, tanggal, gerakan. Jadi ini sudah terukur nih. Gerakannya tidak boleh diganti. Pak, boleh nggak ini diganti dengan menyiram tanaman? Silakan kalian lakukan tetap menyiram tanaman, tapi setelah itu kalian lakukan aktivitas yang ini. Boleh, nak. Boleh tidak kamu mengepel? Boleh sekali. Boleh tidak kamu menyapu? Boleh sekali. Setelah menyapu, lakukan aktivitas latihan ini. Loh, Pak, 2 kali dong. Anak-anakku, kalian mengepel, kalian menyapu, itu sebenarnya kalian sudah melakukan gerakan yang sungguh-sungguh banyak sekali komponen dasarnya, komponen kebugarannya, ya. Itu ada balancing, itu ada strength, kekuatan, ada di situ. Walaupun dengan intensitas yang rendah. Nah, kalau ini mulai terukur nih. Jadi, nanti kalian tetap harus sesuai dengan gerakannya di setiap hari. Kalian isi tanggalnya, terus berapa kali atau berapa waktu pencapaiannya. Nanti ini bisa tanda tangan. Kalau pakai screenshot tidak usah tanda tangannya. Terus nih Pak Agus nih, sebelum melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu penting sekali. Dan kalian bisa lakukan dengan sukacita, dapat diiringi musik. Oke ya, sehat dan bugar selalu anak-anak. Pak Agus kira cukup sekian ya. PJJ kita hari ini sangat sederhana sekali. Selamat berlatih anak-anak. Sehat ada di tanganku, artinya di tangan kalian sendiri. Salam olahraga, jaya!